bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Sudahkah kita pada hari ini bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan? Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya akan sharing tentang hal-hal atau kebaikan-kebaikan sederhana yang kecil yang sepertinya tidak dianggap oleh orang lain, tetapi justru ini akan berdampak sangat besar bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tentunya hal-hal sederhana ini harus kita lakukan dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan apapun, atau berharap agar orang yang kita berbuat baik akan juga membalas dengan kebaikan yang sama. Yang pertama, hal sederhana yang harus kita lakukan adalah sukalah untuk memuji orang lain. Ingat, pujian kita harus tulus. Jangan ada udang di balik batu. Jangan kita memuji karena kita menginginkan sesuatu dari orang yang kita puji. Karena memuji orang lain ini adalah sebagai langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar bagi orang lain yang mungkin pada saat itu orang yang kita puji itu sedang tidak percaya diri. Tetapi dengan pujian tulus yang kita ucapkan, tentunya akan membawa satu perasaan yang besar, kegirangan yang besar yang tanpa kita ketahui, akhirnya membuat orang itu menjadi percaya diri. Dan mungkin saja belum pernah ada orang yang memuji dia seperti Anda atau teman-teman memuji dia. Dan sekali lagi pujian itu harus tulus. Kebaikan kedua yang harus kita lakukan adalah dengan menawarkan bantuan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, di zaman sekarang sudah harus hati-hati untuk menawarkan bantuan atau memberikan bantuan kepada seseorang. Karena bisa saja bantuan yang kita tawarkan atau kita berikan itu justru akan menjadi bumerang buat kita. Benar, tentunya dalam menawarkan bantuan ini juga harus minta hikmat daripada Tuhan. Misalnya saja ketika ada orang yang usianya sudah lanjut atau lebih tua daripada kita hendak menyeberang jalan dan kita bisa membantunya, mengapa tidak kita tawarkan bantuan agar orang tua ini dapat kita seberangkan jalannya? Atau misalnya di dalam angkutan umum atau di tempat tunggu di rumah sakit, di mana sekalipun, jika kita juga melihat ada orang yang lebih tua, ada ibu hamil, atau ada orang yang difabel dengan ketidakmampuan tubuh, maka kita juga harus menawarkan bantuan jika memang kita dapat memberikan bantuan. Kalau misalnya kita lebih kuat untuk berdiri, tentunya mereka-mereka yang prioritas inilah yang harus kita usahakan untuk duduk. Dan ini adalah kebaikan-kebaikan yang sederhana yang tentu saja akan berdampak baik bagi orang lain. Dan percayalah bahwa setiap kebaikan yang kita berikan juga pasti akan mendapatkan upah. Karena kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, walaupun mungkin kebaikan kita tidak mendapatkan kebaikan juga dari orang lain, tetapi firman Allah katakan bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hal yang ketiga, memberi semangat. Memberi semangat untuk tidak menyerah terhadap tantangan ini juga akan memberikan inspirasi dan melakukan perubahan-perubahan yang besar di dalam hidup mereka. Mungkin kita awali dari orang-orang yang ada di dalam rumah kita, untuk anak kita yang mungkin pernah hampir menyerah atau tidak percaya diri dengan cita-cita yang akan dia gapai. Tentunya kita harus memberi semangat. Kita harus menyatakan bahwa anak kita atau orang itu pasti mampu untuk meraihnya. Walaupun mungkin dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Tetapi percayalah ketika kita memberikan semangat, ketika memberikan satu tantangan kepada mereka untuk mereka tidak pernah menyerah. Maka saat itu akan timbul satu energi yang luar biasa untuk mereka dapat melampaui tantangan yang saat ini ada di hadapan mereka. Hal sederhana lainnya
yang dapat kita bagikan kepada orang lain adalah dengan tersenyum. Dengan sering tersenyum kepada orang lain, ini akan memberikan respon yang positif kepada siapapun yang kita jumpai. Dengan kita tersenyum, mungkin pada saat itu orang yang kita berikan senyuman sedang menghadapi satu situasi yang membuat mereka sedang tegang atau sedang marah, emosi. Tetapi dengan adanya senyuman kita, ternyata itu dapat meluluhkan hati mereka yang pada saat ini sedang marah, sedang emosi, sedang keras hatinya. Dan kita percaya bahwa setiap senyuman yang tulus yang kita berikan kepada siapapun itu akan membawa hal yang positif. Dan percayalah bahwa itu tidak akan menjadi kesia-siaan. Kebaikan sederhana berikutnya yang harus kita lakukan adalah dengan mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih kita akan menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Dan tentunya setiap kebaikan yang kita berikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Haleluya. Lakukanlah perbuatan baik dengan rajin, sekalipun mungkin kita tidak akan mendapatkan balasan yang sama. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu rajin berbuat baik? Sering-seringlah mengucapkan terima kasih, karena itu akan membuat penghargaan dan membentuk rasa percaya diri juga bagi orang lain yang sudah membantu atau menolong kita, sekalipun hal itu sederhana. Selanjutnya, kebaikan yang kita lakukan adalah mau membagikan cerita atau pengalaman keberhasilan hidup sehingga akan menciptakan optimisme atau keyakinan bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit, tetapi dengan mendengarkan kisah inspiratif dari kita atau pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita alami tapi kita sudah berhasil melewatinya dan kita menjadi orang yang memenangkan pertandingan itu, seorang yang tadinya gampang menyerah tetapi dengan mendengar cerita optimis dari kita, maka dia kembali akan bersemangat, dia kembali akan segar dan penuh keyakinan bahwa dia juga pasti akan berhasil seperti Anda. Jangan pelit untuk menceritakan kesaksian hidup kita yang berkemenangan, karena itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan itu juga akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang selanjutnya adalah memberi dukungan moral pada saat orang di dalam kesulitan. Terkadang orang yang sedang di dalam kesulitan sulit untuk menerima terlalu banyak nasihat dari kita. Karena pada saat itu misalnya orang yang sedang berduka, orang yang sedang kehilangan orang yang dia cintai, dia hanya butuh dorongan secara moral, dia butuh dukungan. Kalau untuk nasihat mungkin tidak akan dia dengarkan lagi karena saat itu dia sedang bersedih, saat itu dia sedang benar-benar down sekali. Maka ketika kita memberikan dorongan atau dukungan secara moral, maka itu seperti cahaya yang sedang ada di tengah-tengah kegelapan. Dengan memberikan semangat, memberikan pelukan, memberikan usapan baik di kepala, tentunya harus dengan pasangan yang sejenis, dengan orang yang sejenis, tidak boleh dengan yang berlawanan jenis. Karena nanti akan memberikan efek yang tidak baik, kecuali itu adalah anak kita, kecuali itu adalah saudara kandung kita. Berikan semangat. Bila ini dapat kita berikan, maka sedikit solusi, tetapi akan menjadi solusi yang lebih besar ketika dia mulai tumbuh semangat hidupnya kembali. Hal yang sederhana lainnya yang kita harus lakukan adalah menyapa orang lain. Apalagi di era yang sekarang, masing-masing sudah berjalan sendiri-sendiri. Untuk menyapa orang lain, terutama yang tidak kita kenal, seringkali kita ragu, benar adanya. Tapi seperti firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu rajin berbuat baik. Ketika kita memasuki satu daerah yang belum pernah kita masuki, kita sebagai pendatanglah yang harus ramah kepada penduduk setempat. Kita sapa mereka, ketika kita akan melewati mereka, kita permisi dan kita menegur mereka dengan ucapan apa yang biasa ada di daerah tersebut. Hal ini juga akan membuat penerimaan yang baik.
buat kita jika kita menyapa mereka. Jangan gusar ketika orang yang kita sapa tidak membalas kita dengan sapaan juga, apalagi dengan senyuman mungkin, tidak mengapa, tetap taburkan kebaikan. Percayalah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Hal sederhana yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah jadilah seorang pendengar yang baik. Setiap manusia selalu ingin didengarkan siapapun dia. Ada kalanya kita menjadi seorang pembicara, tetapi ada juga waktunya kita harus menjadi pendengar yang baik. Ketika ada orang yang ingin menceritakan sesuatu kepada kita, masalahnya, curhatannya, apapun yang ingin dia ungkapkan, biarlah kita menjadi seorang pendengar yang baik. Dengan cara menjadi pendengar yang baik, kita memberikan empati, kita memberikan rasa simpatik, memberikan pengertian, bahkan juga membuat seseorang itu tidak takut untuk dihakimi, membuat seseorang itu tidak takut diabaikan. Jadilah pendengar yang baik sampai orang itu puas untuk menceritakan segala sesuatu yang ingin dia ceritakan kepada Anda. Karena ada waktunya Anda juga atau teman-teman semua juga butuh untuk didengarkan. Dan hal terakhir yang kita harus lakukan, hargai setiap usaha orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan usaha seseorang dengan usaha orang yang lain di depan orang yang punya usaha tersebut, karena tentunya hal itu akan berdampak kurang baik, apalagi jika usaha seorang yang kita rendahkan ternyata dikenali oleh orang yang pura-pura kita puji usahanya. Itu sebabnya kita harus menghargai, memuji, harus dengan penuh ketulusan, karena di dalam firman Tuhan saya baca Roma 12 ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tentunya dengan menghargai usaha orang lain itu akan menjadi pendorong bagi mereka untuk maju dan berkembang. Apalagi seperti bagian yang sebelumnya saya katakan, disertai dengan cerita-cerita atau kisah inspiratif yang pernah kita alami atau pengalaman hidup orang lain, itu juga akan membuat seseorang semakin percaya diri dengan usaha yang sudah dia lakukan selama ini. Jangan pernah mengecilkan setiap usaha walaupun masih terlihat belum sempurna dari seseorang, tetapi justru harus kita motivasi agar dia mau untuk melanjutkan usahanya sampai dia akan melihat bahwa masalah yang dia alami itu ternyata tidak ada apa-apanya karena dia sudah berhasil melewati fase-fase di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya akan bacakan buat kita adalah di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Lakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memberkati dan siap juga untuk diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.